Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Wassalatu wassalamu ala imamil muttaqin qaidil mujahidin Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwatillah rahimakumullah, teman-teman semua yang insyaallah Allah senantiasa cintai, yang Allah senantiasa ridhai, Allah senantiasa rahmati. Alhamdulillah biidznillah, pada hari ini, hari Ahad, tanggal 14 September ya. Kapan gak ada Alhamdulillah, suaranya, Kak? Allah izinkan kita untuk bisa melanjutkan kegiatan kelas atau kajian ya, kajian-kajian online yang alhamdulillah setiap pekannya kami dari Khodim Quran insyaallah akan berkomitmen untuk terus mengadakan kajian-kajian ini. Sebelum lanjut, apakah suara terdengar? Jelas ya? Tadi ada yang bilang tidak terdengar ya. Apakah suara jelas? Coba bantu teman-teman semua bantu jawab ya. Apakah suaranya terdengar teman-teman semua? Jelas, Jelas Ustaz. ya? Oke, jelas. Jelas saja Ustaz, jelas. Cukup. Afwan, Jelas, untuk jelas. jawabannya boleh di kolom komentar aja ya. Jelas, Ustaz. Untuk jawaban boleh kolom komentar aja biar tidak terlalu ramai. Jadi jika nanti Anda bertanya ya, boleh antum jawabnya di kolom komentar aja. Karena kalau Anda pun emang di sini kadang-kadang sinyalnya memang kurang bagus kadang-kadang ya. Jadi nanti kalau misalnya ternyata qadarullah ada sinyal yang kurang bagus ya di tengah-tengah, mohon maaf ya. Tapi insya Allah kita berdoa kepada Allah semoga kajian ini tidak ada kendalanya, tidak ada masalahnya, semua terdengar dengan jelas dan paling penting apa? Setiap materi yang kita dengarkan pada malam ini bisa kita pahami dengan baik, ya, kita renungkan, kita tadaburi, dan yang paling penting apa? Kita amalkan. Jangan sampai kajian malam ini ya kita sudah tahu atau ingat malam ini, besok lupa lagi. Jangan sampai. Jadi tujuan ada kajian ini untuk membantu kita semua para penghafal Quran, ya, yang dimana mungkin sekarang sedang di fase sulit menghafal atau sudah menghafal ternyata ada yang hilang hafalannya atau mungkin sebagian besar hafalan hilang. Makanya Anda mengambil tema dengan ketika hafalan mulai hilang, ya. Jadi alhamdulillah Anda pun sekarang kesibukannya mengajar di suatu pondok ya, di SPQ At-Tartil. Jadi kalau teman-teman semua penasaran, ada tuh nama pondoknya SPQ At-Tartil di Sukabumi, ya. Jadi ternyata di pondok kami ada masalah di santrinya masalah. Jadi masalah dalam menghafalnya ya. Ada santri yang bingung ketika murojaah nih, ya. Santri yang bingung ketika pengen melancarkan hafalannya, yang pengen tasmi dan sebagainya. Maka anak kemarin sudah menyampaikan terkait ini kepada santri dan alhamdulillah hari ini ya anak pun bisa menyampaikan kepada antum. Insya Allah tadi kan ada dari Bandung, dari Sulawesi, dari Kalimantan. Wah, alhamdulillah gitu ya. Luar biasa. Walaupun kita berbeda tempat, kami di Sukabumi, ya antum ada yang di mungkin ada yang di Malaysia, ya, ada juga yang di Bogor, ada yang di Jawa Tengah, ya, ada juga di Bangkalan dan sebagainya. Masya Allah. Alhamdulillah biidznillah dengan adanya kecanggihan teknologi ini, kita insya Allah bisa memanfaatkan ini dengan sebaik mungkin untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan belajar mentadabburi Quran, ya. Dan insya Allah dengan kita memanfaatkan ini, insya Allah tujuan harapan besar kita, ya insya Allah kita semua akan dikumpulkan kembali nanti di surganya Allah kelak. Jadi doa ana untuk antum semua, ya kita aminkan ya. Kita aminkan, kita ramaikan di kolom komentar ya. Antum yang hadir hari ini 136 orang luar biasa, Masya Allah. Anda doakan antum semua. Kita saling mendoakan teman-teman semua. Semoga ya kita semua yang hadir Allah kumpulkan kembali nanti di surganya Allah kelak. Ya. Kalau misalnya kita nggak melihat teman kita, kita panggil. Antum nggak lihat anak, antum panggil anak, antum cari anak. Anak nggak lihat antum, anak cari antum dan seterusnya. Jadi semoga harapan besar kita, semoga dengan adanya kajian-kajian ini kita bisa meningkatkan ukhuwah kita,
bukan hanya di dunia tapi di akhirat kelak insya Allah. Sebelum kita mulai, kita berdoa kepada Allah. Semoga kelas ini atau kajian ini bisa menjadi kajian yang bermanfaat, yang penuh barokah, dan insya Allah bisa menjadi wasilah di datang rahmatnya Allah serta ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke teman-teman semua, tema kita hari ini adalah ketika hafalan hilang. Ya, mungkin ada di antara antum ya yang merasa terganggu hafalannya, sulit tasmi, sulit murojaah dan sebagainya. Ya, maka ini salah satu musibah terbesar yang kita rasakan sebagai penghafal Quran. Ya, coba ditanya ke antum ya. Menurut antum, ya, apa musibah terbesar bagi penghafal Quran zaman sekarang? Atau bagi siapa saja penghafal Quran? Ya, apa musibah terbesar yang antum rasakan sebagai penghafal Quran? Kalau anda pribadi, ya, musibah terbesar yang anda rasakan salah satunya apa? Ketika menghafal, merojah ternyata hilang hafalannya. Itu salah satunya. Sudah banyak musibahnya, misalnya ketika menghafal ternyata niatnya belok-belok misalnya. Ketika menghafal ternyata niatnya bukan karena Allah, itu pun musibah. Cuman yang saya pengen bahas hari ini adalah ya salah satu musibah terbesar penghafal Quran zaman sekarang atau para penghafal Quran siapapun itu ya adalah mereka yang sudah menghafal Quran ya, tapi mereka misalnya hilang hafalannya. Ya, maka pada hari ini ya, insya Allah ya, Anda akan jelaskan kepada antum tentang bagaimana caranya mengembalikannya. Sebelum kita membahas tentang cara mengembalikannya, ya, kita akan membahas tentang apa sih penyebab ya hilangnya hafalan. Ya, sebelum itu ya, izinkan Anda untuk memperkenalkan diri Anda. Ya, Bismillah. Nama Ana Muhammad Asadullah, bisa dipanggil Asad. Ya, untuk tempat tanggal lahir di Sukabumi 13 Desember 2001. Untuk pendidikan terakhir Ana di Turki, ya di kampus namanya Ikdir University. Untuk kesibukan sekarang menjadi koordinator tahfidz ya, menjadi koordinator tahfidz di sebagai Tartil. Ya, alhamdulillah ini lembagaan yang dimana Masya Allah para santrinya ya adalah para penghafal Quran yang mereka menghafal ayat Allah, yang mereka mentadaburinya, yang mereka menghafal juga matan-matan ilmiah seperti matan Tuhfatul Atfal, menghafal Jazarin dan sebagainya. Ya. Selain Anda menjadi koordinator tahfiz di SPK Tartil, Anda pun menjadi pengelola atau pengajar juga di lembaga online Khadimul Quran. Jadi hari ini kajian yang diadakan tuh siapa yang mengadakan? Yang mengadakan adalah Khadimul Quran. Ya, lembaga kami yang kami didikan dari tahun 2021. Alhamdulillah sudah berjalan 4 tahun, luar biasa. Terus selain itu kesibukannya apa? Jadi konten kreator di Instagram dengan nama IG-nya @asadidullah. Silakan di-follow ya. Ini akun Instagram seputar menghafal, seputar merojah, seputar penghafalan intinya. Dan juga alhamdulillah Anda sudah menerbitkan beberapa buku. Alhamdulillah luar biasa. Ya bismillah ya, bismillah taala dengan izin Allah, Allah mudahkan bisa menulis buku dan juga bisa menerbitkan alhamdulillah. Jadi sedikit ini ya, sedikit perkenalan. Dan tentunya sampaikan, semoga dengan dari kajian ini dan juga kita sudah saling mengenal, semoga nanti kita di surga kelak yang saling mencari dan saling kumpul, insyaallah. Bismillah taala. Oke teman-teman semua, kita lanjut ke materi utama kita. Ya, jadi materinya adalah apa? Ketika hafalan mulai hilang. Ya, sebelum kita mulai, Anda akan membacakan satu ayat ya dari surat Asy-Syura ayat 30 yang dimana ayat ini bisa kita tadaburi. Ayat ini bisa kita renungkan dan tentunya bisa menampar diri kita. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita teman-teman semua, ya. Musibah menerima maka karena sendiri. Allah memaafkan banyak dari kesalahan-kesalahanmu. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa segala musibah yang kita lakukan, ya termasuk hilangnya hafalan misalnya, itu musibah yang dilakukan, ya yang disebabkan karena tangan ulah kita sendiri. Misalnya ada orang yang dia menghafal Quran, ternyata dia hilang hafalannya. Apa penyebabnya? Mungkin dia nggak murojaah, mungkin dia bermaksiat, ya mungkin nggak pernah apa namanya nggak pernah berzikir misalnya, nggak pernah sholat berjamaah misalnya, yang dimana hal-hal tersebut bisa jadi menyebabkan hilangnya hafalan. Jadi kalau kita sedang merasakan musibah, apa musibahnya? Misalnya ketika sakit, kira-kira apa sih yang menyebabkan saya sakit?
Misalnya makannya kurang teratur, kurang olahraga dan sebagainya. Contoh lain, kenapa sih saya ini dan itu? Pasti ada penyebabnya. Nah, ketika kita mendapatkan musibah, salah satunya musibah, hilangnya hafalan. Kita nggak lancar-lancar, kita nggak mungkin-mungkin, kita nggak lulus-lulus tasmiknya, nggak lulus-lulus kenaikan jusnya misalnya. Maka ingatlah bahwa ini adalah musibah dari Allah Subhanahu Wa Taala yang ya yang Allah jelaskan kepada kita bahwa musibah ini disebabkan oleh ulah kita sendiri. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Musibah apapun yang menimpa kamu adalah karena perbuatan tangan kamu sendiri. Karena ulah kamu sendiri kata Allah. Dan Allah memaafkan banyak dari kesalahan-kesalahanmu. Ya. Jadi kalau kita renungkan ayat ini, kita tadabburi ayat ini sangat menantang. Kenapa kita nggak lancar-lancar? Kenapa kita nggak mungkin? Ya, karena mungkin kita yang menyebabkannya. Ya. Ada ayat lain. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wa alaysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura. Apa kata Allah? Bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya. Bahwa sesungguhnya usahanya itu kelak akan diperlihatkan kepadanya. Lihat kalimatnya. Perhatikan kalimatnya. Lihat. Ya, Allah menyampaikan bahwa kita manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya. Maksudnya apa? Kita akan mendapatkan hasil terbaik sebagaimana usaha kita. Misalnya, kita pengen lancar, ya murojaah dengan benar. Jangan maksiat, cari guru, banyak doa, tawakal kepada Allah dan sebagainya. Tetapi kalau kita murojaah, ternyata kita nggak usaha dengan maksimal, kita malas-malasan murojaah, kita bermaksiat dan sebagainya, maka ini yang akan kita peroleh. Kita akan memperoleh hal-hal yang tidak maksimal. Wa anna sa'yahu sawfa yura. Apa kata Allah? Bahwa sesungguhnya usahanya itu kelak akan diperlihatkan kepadanya. Jadi sebagaimana usaha kita, ya Allah akan memperlihatkan hasilnya. Misal kalau kita malas-malasan murojaah, maka hasilnya apa? Ya nggak lancar. Tetapi kalau kita sudah usaha dengan maksimal, kita tawakal kepada Allah, kita bersabar, kita bersyukur, kita berdoa dan sebagainya, ya maka ini akan diperlihatkan apa? Diperlihatkan mungkin lancarnya hafalan. Pertanyaannya, misalnya, Ustadz, saya sudah murojaah ternyata nggak lancar-lancar. Saya nggak mungkin-mungkin. Kenapa Ustadz? Nanti kita bahas detailnya. Ya, cuma secara umum bahwa apa yang kita rasakan ini adalah penyebab kita sendiri. Kita kenapa nggak lancar? Ya karena itu tadi yang dibilang. Karena mungkin kita jarang murojaah. Kita nggak masih mau murojaahnya. Tidak bisa mengatur waktu murojaah. Kita fokus mengejar dunia dan sebagainya. Ya, walaupun mungkin ada alasan-alasan lainnya. Ya, karena takdir Allah lah dan sebagainya dan seterusnya gitu ya. Maka dua ayat ini adalah dua ayat menjadi muqaddimah, menjadi pendahuluan kajian kita pada malam ini. Yang pertama di surat Asy-Syura ayat 30. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan yang kedua adalah An-Najm ayat 39 sampai 40. Wa allaysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura. Ya, jadi minimal kita harus mengetahui mukadimah ini dulu. Ya, tentang penyebab itu ya karena kita sendiri. Kalau kita maksimal, insya Allah kita mendapatkan hasil maksimal. Tapi kalau kita nggak maksimal, ya kita akan mendapatkan hal yang maksimal pula. Kita maksimal yang Allah cintai, yang Allah rahmati. Baik, kita lanjut. Ya, kita lanjut ke materi inti kita pada malam ini tentang 9 penyebab hilangnya hafalan. Ya, Anda pengen antum pastikan tulis semua poin-poinnya. Antum renungkan, antum pahami dan antum amalkan. Sekarang yang hadir ada 173 orang luar biasa, Masya Allah banyak banget. Ya, Alhamdulillah luar biasa. Ya, Anda pengen antum fokus menulis, ya, fokus memperhatikan. Ya, karena insya Allah setiap poin ini, ya, memang bisa terjadi dalam diri kita. Oke, yang pertama, penyebab pertama kenapa hilangnya hafalan, yang pertama adalah karena tidak maksimal dalam murojaahnya. Apa? Tidak maksimal dalam murojaahnya. Biasanya apa? Ada orang-orang ya yang dia ini hanya fokus kepada ziyadahnya. Ziyadah, ziyadah, menambah hafalan baru. Sampai-sampai ia meremehkan atau melupakan yang namanya murojaah. Padahal kata Allah, kata Rasul, ta'ahadul Quran, fawalladhi nafsihi biyadih lahu asyaddu tafallutan minal ibili fi uquliha.
Apa kata Rasul? Jagalah hafalan Quran itu. Karena demi Allah, kata Rasul, demi Allah, bahwa Quran itu lebih cepat hilangnya daripada unta yang diikat. Ya, jadi Rasul mengibaratkan bahwa apa? Kita ini seperti pemilik unta yang dimana harus senantiasa menjaga unta kita, menjaga unta yang diikat. Kita sebagaimana menjaga unta atau menjaga hewan ternak, diikat, dirawat, dan dipastikan jangan sampai kabur. Ya, Rasul menyampaikan innama mathalu sahibil Quran kamathali sahibil ibilil muaqqalah in ahada 'alaiha amsakaha wa in atlaqaha dhahabat. Kata Rasul, perumpamaan penghafal Quran seperti siapa? Seperti pemilik unta yang mengikat untanya. Kalau untanya dijaga, kalau untanya dirawat, maka untanya akan terjaga, nggak akan kabur. Tapi kalau untanya nggak dijaga, nggak diikat, nggak dirawat, maka untanya akan kabur. Ya, maka hafal itu seperti itu. Hafal Quran itu seperti itu teman-teman semua. Kita punya hafalan. Berapapun hafalan kita, 1 juz, 2 juz, 3 juz. Kalau kita nggak murojaah, hilang hafalan kita. Ya. Jadi di poin pertama adalah yang harus kita renungkan, kenapa kita sering hilang hafalan atau kita nggak maksimal dalam menjaga hafalan? Karena kita tidak maksimal dalam proses murojaah atau proses pengulangan hafalan. Contohnya, nah ini setiap poinnya, Anda akan berikan contoh yang bisa antum pahami. Apa yang pertama? Contoh pertama misalnya, antum saking sibuknya seminggu full atau nggak murojaah. Kira-kira kalau seminggu nggak murojaah, hilang nggak hafalannya? Hilang. Ya, bayangkan, antum sibuk dengan dunia antum misalnya, sibuk banget ya. Sampai-sampai karena antum sibuk dengan dunia antum, fokus bisnis, fokus kerja, nyari uang, nyari jabatan dan sebagainya, antum sampai lupa murojaah antum. Antum lupa kewajiban antum. Dan tentu menyebabkan hilangnya hafalan antum. Itu yang pertama. Contoh kedua, mereka yang hanya murojaah juz yang sudah lancar saja. Misal, dia punya hafal 10 juz, yang lancar cuma 2 juz. Jadi dia hanya murojaah yang itu aja. Yang itu tuh ada 2 juz, 3 juz, dan seterusnya. Sementara yang sisanya, yang 7 juz, dia nggak pernah murojaah. Kalau kita nggak pernah memegang atau nggak pernah mengulang hafalan yang nggak lancar itu, bagaimana kita pengen melancarkannya? Ya, atau mereka yang murojaah di juz-juz favorit saja, misalnya juz 1, juz 30, 29. Sementara juz-juz yang tinggi, juz 10 yang lainnya ditinggalkan. Ya, yang ketiga, ada orang yang hanya murojaah ketika dia mau setoran saja. Jadi karena dia ada setoran mungkin ke gurunya, ke temannya, baru dia murojaah. Ya pasti kalau orang seperti ini ya pasti nggak lancar hafalannya. Karena hanya murojaah ketika mau setoran saja. Ini murojaah yang benar ya. Murojaah ada yang sendiri ketika tahajud misalnya, ketika pada subuh misalnya, ketika di jalan misalnya. Jadi ada di jam-jam apa ya khusus yang memang tentukan buat murojaah. Bukan ketika mustor saja, bukan ketika pengen mungkin saja, tapi benar-benar kita pengen menjaga hafalan. Ya. Lalu yang keempat, contohnya apa? Mereka yang lebih sibuk atau lebih sering buka HP-nya daripada buka mushafnya. Contohnya Allah rahmati, handphone ini, HP ini. Kita bisa bermain HP ini berjam-jam perharinya, betul? Betul gak? Kita bisa bermain HP ini perharinya berapa jam? Kalau antum lihat di internet, berapa rata-rata manusia memegang handphone? Itu berjam-jam. Ada yang 10 jam, ada yang 8 jam, ada yang 12 jam, Masya Allah. Bahkan perharinya itu manusia bisa membuka HP-nya sekitar 1.000 kali. Itu penelitiannya, coba antum buka di Google. Jadi per hari itu kita bisa membuka HP ribuan kali. Sementara mushaf, ya, berapa kali kita membukanya? Berapa kali kita membacanya? Berapa kali kita mengulang hafalan kita? Maka sadarlah teman-teman semua, sadar. Kita ini penghafal Quran teman-teman semua. Kita para penghafal Quran. Yang kewajibannya apa? Murojaah. Yang dimana kalau kita nggak murojaah jelas hilang hafalan kita. Maka mari kita renungkan teman-teman semua. Untuk memaksimalkan setiap proses murojaah kita. Yang pertama itu. Berikutnya yang kedua. Kenapa hilangnya hafalan kita? Karena maksiat yang kita lakukan. Baik itu maksiat yang besar ataupun yang kecil. Baik itu maksiat yang sengaja ataupun yang nggak sengaja.
Baik itu maksiat yang sembunyi-sembunyi ataupun yang terang-terangan. Semua maksiat yang kita lakukan ya bisa menyebabkan hilangnya hafalan kita. Ya, kita murojaah, kita tahajud, kita sudah murojaah per hari 5 juz. Tapi kalau ada maksiat bisa bisa jadi menjadi apa? Penghalang kita dalam proses murojaah. Kenapa kita nggak lancar-lancar? Kenapa hilang hafalan kita? Maksiat yang sering kita lakukan. Misalnya apa? Gibah. Misalnya apa? Sering berpikir kotor. Misalnya apa? Sering melihat hal-hal yang haram dan sebagainya. Ya. Jadi maksiat adalah salah satu penyebab terbesar kenapa hilangnya hafalan kita. Ada orang yang mungkin hafalannya awalnya. Dia lancar hafalannya, dia semangat merojahnya, tapi karena dia maksiat, ya. Karena dia maksiat, dia malas merojah dan pada akhirnya apa? Akhirnya hilangnya hafalan. Ya. Jadi ada yang berpendapat bahwa maksiat itu bisa langsung menghilangkan hafalan kita. Itu ada yang berpendapat seperti itu. Ada juga yang berpendapat bahwa karena maksiat kita malas merojaah dan karena itu kita hilang hafalannya. Jadi bertahap. Ya. Tapi intinya apa? Intinya maksiat yang terus-menerus kita lakukan, yang nggak pernah kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala atas maksiat itu bisa jadi penyebab terbesar kenapa kita nggak lancar-lancar. Kenapa kita nggak mungkin-mungkin? Kenapa kita nggak lancar-lancar? Karena maksiat yang kita lakukan. Nah, di sini Anda akan memberikan contoh, ya, ada menyebutkan beberapa contoh maksiat yang sering kita lakukan. Yang pertama, seringkali kita para penghafal Quran mungkin ada yang berkata kasar atau berpikir kotor. Ya. Atau yang kedua, memakan makanan syubhat tanpa peduli sumber dari mana. Yang ketiga, suka ngomongin teman, gibah ataupun fitnah. Yang keempat, melihat hal-hal yang haram di handphone kita. Ya. Teman-teman semua yang Allah rahmati, yang Allah cintai, ya. Coba sekarang mulai hari ini kita renungkan. Kenapa kita nggak lancar-lancar? Kenapa ada hafalan yang hilang? Mungkin ada maksiat yang kita lakukan. Mungkin kita nggak sadar. Ya. Teringat sebuah syair dari Imam Syafi'i. Syakautu ila waki'in su'a hifzi. فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعصيه. Kata Imam Syafi'i, mengadukan kepada guru Imam Waqi' bin Al-Jarrah atas buruknya hafalanku. Maka guruku memberikan nasihat kepadaku untuk meninggalkan maksiat. Karena ilmu adalah cahaya. Dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang-orang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kisahnya, suatu ketika Imam Syafi'i pernah sedikit terganggu hafalannya. Ya, kita tahu bahwa beliau, ya, rahimahullah ta'ala, adalah orang yang mungkin hafalannya, yang bagus dalam hafalannya. Tapi pernah suatu ketika beliau pernah sedikit terganggu dalam hafalannya. Dan ternyata ketika dilihat apa penyebabnya, beliau pernah nggak sengaja, lihat ya, dengar ya, nggak sengaja melihat betis wanita yang tersingkap. Jadi ketika pengen ke rumah gurunya, melewati pasar, ya, ketika angin besar, gitu ya, ada wanita bergamis yang dimana gamisnya itu sedikit terangkat, yang menyebabkan sedikit tersingkap gamisnya, ya. Dan Imam Syafi'i melihat sedikit betis wanita tersebut. Dia kan nggak sengaja, ya, melihat aurat wanita dan menyebabkan hilangnya hafalan. Coba kita renungkan teman-teman semua. Kita sering kali bermaksiat dengan sengaja, berpikir kotor, melihat hal-hal yang haram, ya, atau mengerjakan hal-hal yang nggak guna, yang nggak bermanfaat buat kita. Dan hal-hal tersebut bisa menyebabkan kenapa hilangnya hafalan kita. Ya, maka berikhtiarlah untuk meninggal maksiat dengan apa? Yang pertama dengan salat antum. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat yang benar itu yang kita lakukan akan menjadi pencegah kemaksiatan kata Allah. Yang kedua, gimana cara agar bisa meninggal maksiat? Antum perbanyak doa teman-teman semua. Allahumma ahrimni ladzata ma'siyatik warzuqni ladzata ta'atik. Ya Allah, haramkanlah kepadaku kelezatan bermaksiat kepadamu dan berikanlah aku kelezatan untuk taat kepadamu. Allahumma ahrimni ladzata ma'siyatik warzuqni ladzata ta'atik. Oke teman-teman semua yang Allah rahmati, yang Allah cintai. Berikutnya yang ketiga. Alasan ketiga, kenapa kita nggak lancar-lancar, kenapa kita nggak mungkin-mungkin, kenapa hilang hafalan kita? Karena kita tidak berusaha mengamalkan dan tidak mentadaburi apa yang sudah kita hafal.
Teman-teman semua, Quran diturunkan tujuan utamanya untuk apa? Ditadaburi dan juga kita amalkan. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, "Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkar ulul albab." Allah menyampaikan bahwa kitab Al-Qur'an ini yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, apa tujuannya? Tujuannya untuk kita tadabbur, kita hayati, dan kita amalkan tentunya. Jangan sampai kita baca Quran, kita hafal Quran, tapi kita nggak mengamalkan apa yang kita hafalkan. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Allah menyampaikan, "Matsalul ladzina humilut Taurata tsumma lam yahmiluha kamatsalil himari yahmilu asfara. Bi'sa matsalul qaumil ladzina kadzdzabu biayatillahi wallahu la yahdil qaumadz dzalimin." Apa kata Allah? Perumpamaan orang-orang yang dibebani tugas mengamalkan Taurat, kemudian tidak mengamalkannya, seperti apa? Seperti keledai yang membawa kitab-kitab tebal tanpa mengerti kandungannya. Sangat buruk perumpamaan kaum yang mendustakan ayat Allah. Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang zalim. Ya, jadi jangan sampai seperti keledai yang membawa kitab-kitab. Itu hafal 30 juz, hafal 20 juz dan sebagainya. Tapi kita nggak paham apa yang kita bawa, kita nggak bisa mengamalkannya, kita nggak bisa bertadabburnya. Jangan sampai teman-teman semua. Kita pun ya sebagai penghafal Quran yang nggak pernah mentadabbur Quran, kita tidak akan pernah merasakan kelezatan Quran sama sekali. Kenapa? Karena kata Imam Badruddin Az-Zarkashi, ya Badruddin Az-Zarkashi pernah mengatakan bahwa barang siapa yang tidak memiliki ilmu, pemahaman, takwa dan juga tadabbur, maka mereka tidak akan pernah merasakan kelezatan Quran sama sekali. Jadi kalau kita nggak pernah tadabbur, nggak pernah berusaha mengamalkan ayat yang kita hafal, maka kita nggak bakal bisa menikmati Quran dan sulit dalam proses melancarkan hafalan tersebut. Ya, coba kita ambil contohnya. Di sini Ana mengambil 3 contoh. Misalnya gini. Yang pertama, mereka hafal ayat tentang sabar, tapi mereka mudah marah. Dia tahu bahwa Allah mencintai orang sabar. Ya, innallaha yuhibbus sabirin, innallaha ma'as sabirin dan sebagainya. Wasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin dan sebagainya. Dia tahu ayatnya, dia hafal ayatnya, dia paham ayatnya. Tapi apa? Dia mudah marah. Ya. Dia tidak mengamalkan ayat yang dia hafal. Contoh lain misalnya, ada ayat tentang larangan dusta misalnya, tapi dia berbohong. Ya, contoh lain misalnya, ada dia hafal tentang ayat berzina, wala taqrabuz zina, tapi dia pacaran, dia berzina dan sebagainya. Contoh lain misalnya, dia hafal perintah sholat tepat waktu, tapi dia sering masbuk, sering menunda dan sebagainya. Maka teman-teman semua, pastikan jangan sampai kita menjadi orang-orang seperti ini. Ya, jangan sampai kita menjadi orang-orang seperti ini teman-teman semua. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Oke, berikutnya teman-teman semua. Berikutnya yang keempat adalah apa? Penyakit hati yang sering tidak disadari. Teman-teman semua, Rasul kita pernah menyampaikan yang pasti antum sudah hafal hadisnya. Antum sudah faham tentang hadisnya. Apa hadisnya? Kalian tahu? Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung pada niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya dia akan mendapatkan tergantung dengan apa yang ia niatkan. Ya. Jadi kalau niat kita baik teman-teman semua, kita akan mendapatkan kebaikan. Tetapi kalau niat kita salah, kalau niat kita belok-belok, ya justru kita mendapatkan keburukan. Ya. Jadi Quran ini memiliki 2 fungsi utama. Yang pertama, bisa menjadi syafaat atau sebaliknya menjadi azab. Kata Rasul, wal Qur'anu hujjatul laka aw 'alaik. Quran itu bisa menjadi hujjah yang baik bagimu atau bisa menjadi azab bagimu. Kalau kita menjaga hati kita, kita tidak sombong, kita tidak ria, kita tidak ujub, maka insya Allah kita mendapatkan keberkahan yang sangat luar biasa. Tetapi kalau kita menghafal Quran, tetapi kita ujub, kita sombong, ya, kita ria misalnya, naudzubillah min dzalik, maka justru kita mendapatkan azab Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya azab, ya, kita pun akan sulit dalam murojaah, kita pun nggak lancar-lancar dalam menghafal, kita pun nggak mungkin hafalannya. Kenapa? Karena kita tadi niatnya salah. Ya, ada banyak penyakit hati yang sering kita lakukan dari sombong, ria, ujub dan sebagainya. Maka teman-teman semua, ketika antum menghafal Quran,
pastikan antum menghafal Quran karena Allah Subhanahu wa taala. Antum menghafal bukan karena ingin dipuji. Antum menghafal Quran bukan karena ingin dilihat. Antum menghafal Quran bukan untuk meremehkan orang lain, bukan karena itu semua. Tapi antum menghafal Quran untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kita renungkan teman semua. Kenapa kita nggak lancar-lancar? Kenapa hilang hafalan kita? Karena mungkin ada penyakit hati yang sering tidak disadari. Dari ujub yang bangga dengan diri sendiri. Dengan ria ingin dilihat oleh orang lain. Dengan sombong yang meremehkan orang lain. Ya. Teman-teman semua yang Allah hormati, ya. Di sini pun anak akan memberikan 3 contoh gambaran yang bisa antum pahami dan renungkan. Yang pertama, ada orang yang ujub yang bangga ketika dipuji hafalannya bagus atau suara merdu. Masya Allah Ustadz, bagus hafalannya, bagus suaranya, indah suaranya. Dipuji akhirnya terbang. Ya, jadi jangan sampai kita ini menjadi orang-orang yang dipuji kita terbang, apalagi dihina kita tumbang. Jangan sampai. Karena ciri-ciri orang yang ikhlas adalah ketika dia dipuji, dia tidak terbang, tidak bangga gitu ya maksudnya ya. Dan ketika dia dihina, dia tidak tumbang, tidak jatuh, tidak putus asa. Itulah ikhlas yang sebenarnya teman-teman semua. Dipuji tidak terbang, dihina tidak tumbang. Yang kedua, mereka merasa lebih baik daripada temannya. Karena dia punya hafalan yang banyak, punya hafalan yang mungkin, dia justru meremehkan teman-temannya. Jangan sampai seperti ini. Nauzubillah, tsumma nauzubillah. Atau ada yang dia ini menghafal agar dipanggil ke panggung, jadi imam, jadi qori, jadi ustadz, jadi hafil. Dia menghafal bukan karena Allah, dia menghafal karena ingin dipuji, disanjung, pengen membanggakan suaranya, pengen memperlihatkan indah bagaimana bacaannya, indahnya hafalannya, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Maka teman-teman semua, mari renungkan, jangan sampai kita menjadi orang-orang seperti ini. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Oke, berikutnya teman-teman semua, yang kelima, kenapa kita hilang hafalan? Ya, kenapa? Karena kita yang terlalu sibuk dengan dunia kita. Kita fokus mengejar harta, tahta, wanita, jodoh, dan sebagainya. Kita sibuk bisnis, sibuk pekerjaan, sibuk ngajar bahkan. Ya, ada orang yang dia bahkan sibuk ngajar, dia sibuk halakoh, sampai-sampai dia menjadikan sibuk itu sebagai alasan dia tidak murojaah. Padahal, ya, kalau dilihat dia sibuk halakoh misalnya, sibuk ngajar halakoh, tapi ketika istirahat dia main HP, scroll HP dan sebagainya. Maka jangan sampai kita menjadi orang seperti ini. Jangan sampai kita menjadi orang-orang terlalu sibuk dengan dunia kita. Jangan sampai. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Karena orang-orang yang terlalu sibuk dengan dunianya, dengan hartanya, dengan handphonenya, dengan apapun yang ada di dunia yang dia miliki, maka akan menyebabkan keras hatinya, nanti malas merojah dan menyebabkan hilangnya hafalan. Ya. Teman-teman semua yang Allah rahmati, yang Allah cintai, ya. Di sini pun Anda memberikan contohnya. Misalnya siapa? Mereka yang lebih fokus pada bisnisnya, fokus pada pekerjaannya daripada murojaah misalnya. Wajar aja dia fokus bisnis, fokus kerja, dia tidak murojaah, wajar aja kalau dia nggak lancar hafalannya. Atau mereka yang bisa bermain game berjam-jam, menonton film berjam-jam, menonton drakor berjam-jam misalnya, tapi murojaah sebentar. Coba kita renungkan teman-teman semua. Kita bisa main HP nih ya, bisa berjam-jam. Ya, berjam. Sementara baca Quran baru setengah jam aja udah ngantuk, udah capek, udah nggak betah. Betul gak? Betul gak? Kita baru mau sebentar udah nggak betah. Yang ketiga, mereka yang banyak ikut nongkrong ya dan menyebabkan tertunda murojaahnya. Teman-teman semua yang Allah rahmati, yang Allah cintai, ya. Inilah alasan yang ke berapa tadi? Kelima ya. Berikutnya, kita lanjut ke alasan berikutnya. Oke, sudah. Yang keenam adalah mereka yang tidak mempunyai jadwal dan target yang jelas. Teman-teman semua, ketika antum sedang murojaah, ketika antum sedang menghafal Quran,
ya, pastikan antum punya jadwal, antum punya target. Dan jelas ya, harus jelas targetnya, harus jelas jadwalnya. Misal terkait jadwal. Jangan sampai kita ini mencari waktu kosong. Jangan, tapi buat waktu kosongnya. Jadwalkan waktu kosongnya. Karena salah satu kesalahan yang sering terjadi apa? Mereka yang mencari waktu kosong. Mereka yang mencari waktu luang. Dan mereka yang mencari waktu luang tidak akan mendapatkan waktu itu. Karena mereka sudah disebutkan dengan dunianya. Maka apa solusinya? Buat waktunya, buat jadwalnya. Untuk melihat dalam keseharian antum. Kira-kira kapan yang kosong misalnya. Misalnya, kosong. Tapi apa? Sayangnya kita sering sering tidur lagi. Misalnya contoh lain, tahajud bangun nggak? Nggak bangun ternyata. Ya, maka teman-teman semua, ayo kita renungkan teman-teman. Kita renungkan diri kita, kita renungkan kita hari ini. Apakah kita sudah benar maksimal dengan Quran kita? Kalau kita benar-benar kalau kita benar-benar berkomitmen dengan Quran kita, dengan hafalan kita, pastikan kita mempunyai jadwal dan target yang jelas. Ya, target hariannya berapa kita pengen ziyadah, berapa kita pengen murojaah. Dan tentunya murojaah pun harus lebih banyak daripada waktu ziyadahnya. Terus jadwal, misalnya tentukan minimal per hari aja. Ya, per hari misalnya berapa? Terus setiap sholat misalnya cuman 10 menit misalnya. Atau kalau bisa lebih 20 menit misalnya per setiap sholat. Itu kalau per setiap sholat 20 menit lumayan per hari bisa 2 jam kurang lebih. Kalau kita bisa apa? Bisa meluangkan waktu kita. Oke, berikutnya yang ketujuh. Afan. Sebelum kita lanjut ketujuh ya. Anda ingin memberikan contoh dulu ya, biar antum bisa paham juga. Ya, misalnya ini nih. Ada orang yang nggak punya jadwal, ya, yang hari ini store, tapi besok libur lagi misalnya. Dia nggak punya jadwal yang tetap. Tentu besoknya besoknya lagi atau lusanya kan akan lupa. Ya. Terus dia ini ada lagi contohnya, dia tidak tahu harus berapa murojaahnya. Ya. Juga mereka fokusnya menghafal ya secara asal gitu ya dan tidak tahu ya berapa yang harus diulangnya gitu ya. Teman-teman semua jangan sampai kita menjadi seperti ini. Yang hari ini store besok libur. Akhirnya besok lagi lupa. Ya. Yang hari ini store besoknya libur, akhirnya lupa terus dan seterusnya seperti itu. Nggak akan ada habisnya teman-teman semua. Oke. Maka teman-teman semua ada sedikit nasihat buat antum semua. Apa nasihatnya? Mulai malam ini, mulai sekarang, mulai detik ini juga antum wajib membuat target sehari mau ziyadah berapa halaman dan merujah berapa juz. Jadi harus detail. Per hari berapa antum menambah hafalan dan per hari berapa antum merujahnya. Kalau ziyadah minimal satu halaman misalnya. Ziyadah satu hari setengah sampai satu halaman. Jadi nggak perlu baik banyak. Kalau merujah harus baik banyak. Sebaik-banyaknya. Tentunya dalam proses merujah harus apa? Harus dibagi. Ya, harus diklasifikasi. Ya, jadi mana yang udah lancar, mana yang belum. Ya. Misalnya bertanya Ustaz, Ustaz, gimana cara merojah yang benar? Ya. Untuk merojah yang udah lancar, ya, sebenarnya antum merojah per hari 1 sampai 2 juz cukup. Kalau antum yang benar ya, 1 sampai 2 juz dengan hafalan yang lancar. Yang enggak gimana Ustaz? Yang enggak lancar, antum storekan ulang, antum hafalkan ulang. Perharinya kalau bisa 5 halaman. Kalau berat per 2 hari 5 halaman. Aneh ulang ya. Murojaah yang udah lancar, berapa kali tadi? Berapa juz? 1 sampai 2 juz. Minimalnya itu. Yang belum lancar, ya, antum ulang-ulang, antum lancarkan per 5 halaman. Ya, fokus per 5 halaman. Nah, dan 5 halaman itu pastikan targetnya minimal sehari atau 2 hari. Selesai, lancar. Sampai seterusnya, 5 halaman pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Ya. Dan yang ketiga adalah antum wajib menentukan jadwal yang jelas, bukan bukan mencari atau menunggu cari atau menunggu apa? Menunggu waktu yang kosong atau mencari waktu yang kosong. Jadi salah satu kesalahan yang sering kita temukan adalah mereka yang murojaah ya, yang hanya mencari waktu kosong. Dan akhirnya apa? Akhirnya nggak nemu.
Maka pastikan kita memiliki target yang jelas. Berapa ziyadah per harinya, berapa halaman. Berapa murojaahnya. Lalu bagaimana kita membaginya tadi. Yang udah lancar, 1 sampai 2 juz per hari. Yang nggak lancar kita hafalkan ulang. Per 2 harinya 5 halaman misalnya. Dan buat jadwal yang jelas. Ini mulai hari ini ya. Mulai hari ini, mulai malam ini, tentukan target antum. Ya. Oke. Yang ketujuh. Kenapa kita nggak lancar-lancar? Kenapa hilang hafalan? Karena tidak ada guru yang membimbing kita. Ya. Teman-teman semua, ketika kita menghafal, wajib ada gurunya. Harus ada gurunya. Jangan sampai kita merasa, udahlah, bisa sendiri. Atau udahlah, ada aplikasi misalnya. Nggak seperti itu, teman-teman semua. Nggak boleh. Kita menghafal, kita murojaah juga, wajib ada gurunya. Wajib ada pembimbingnya. Jangan sampai kita menghafal, ya, merasa mampu dengan bacaan kita sendiri. Mampu dengan kualitas hafalan kita sendiri. Jangan. Karena sekelas Rasul aja Nabi Muhammad SAW, ada gurunya. Siapa gurunya? Malaikat Jibril alaihissalam. Lalu para sahabat, ya sahabat Nabi, siapa gurunya? Nabi Muhammad. Para tabi'in, siapa gurunya? Para sahabat, dan seterusnya. Makanya ada yang namanya sanad, ilmu yang tersandar, yang bersandar kepada, ya, kepada Rasulullah SAW. Rasul kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka penting bagi kita untuk mencari guru. Ada sebuah kalimat dari ungkapan bahasa Arab, ya, dari seorang ulama. Man lam yakul lahu syekh fa syaikhuhu syaitan. Barang siapa yang tidak ada gurunya, maka gurunya adalah syaitan. Ya, maka pastikan kita harus mencari guru, ya, yang senantiasa bisa membimbing kita. Ya. Contoh, ya. Jangan sampai kita belajar atau kita menghafal hanya lewat aplikasi saja tanpa pernah start ke guru. Ya. Atau kita tidak pernah mengecek atau dicek makhraj dan tajwid kita. Ya. Juga kita punya hafalan salah, ya, tapi dibiarkan karena sudah terbiasa. Maka teman-teman semua, pastikan ketika antum menghafal, ya, antum harus ada gurunya. Coba teman-teman semua, Anda pengen tanya kepada antum. Siapa di sini yang sedang menghafal tapi nggak ada gurunya? Coba bilang saya di kolom komentar. Atau antum yang murojaah tapi nggak ada gurunya? Coba. Anda pengen tahu nih. Kira-kira banyak kan nih di sini yang pengen menghafal tapi mungkin, atau ada yang menghafal tapi bingung cari guru di mana misalnya? Ada gak? Yang pengen menghafal misalnya, tapi mungkin bingung cari guru di mana karena di tengah kesibukan, mungkin sibuk kuliah, sibuk kerja, ngurus anak, ngurus bayi dan sebagainya misalnya. Coba Anda pengen tahu nih. Kira-kira di antum yang pengen menghafal tapi nggak ada gurunya, pengen murojaah nggak ada gurunya, bingung cari waktunya dan sebagainya. Ada gak? Banyak ya, masya Allah ya. 1, 2, 3, 4, 5, udah 10 lebih nih, masya Allah. Ternyata banyak ya. Ya. Kebanyakan ya orang-orang yang baru lulus SMA, ketika dia mondok SMA-nya, ketika dia di dunia perkuliahan, dia tidak menemukan yang namanya kelas tahfidz lagi. Ya, makanya ini, Anda pengen promosi kepada antum nih. Ya, jadi sebelum lanjut ke poin ke-8, ya, Anda pengen promosi. Anda punya kelas tahfidz online, namanya Khodimul Quran. Namanya apa? Khodimul Quran. Yang dimana kelas ini sudah berjalan 4 tahun lebih. Afwan, sudah mau 4 tahun. Afwan ya. Kelas ini online, waktunya fleksibel, ya, antum membuat kesepakatan dengan guru antum, dan insya Allah guru pun berpengalaman. Ada mahasiswa Libya, ada mahasiswa Turki, ada mahasiswa dari Mesir juga, masya Allah. Jadi beberapa guru pun insya Allah guru-guru yang memang berpengalaman dan bagus, insya Allah, dengan bimbingan kami, insya Allah. Dan yang paling penting apa? Waktunya fleksibel. Ada beberapa program. Ada program ziyadah, ada program murojaah, ada juga program privat. Jadi antum tinggal milih nih, kira-kira pengen kelas yang mana misalnya. Jadi ini Anda pengen memberikan solusi buat antum ya. Misalnya ada di antara antum ya, yang pengen menghafal, pengen murojaah, bingung cari guru di mana, bingung mencari waktu yang bagus kayak gimana. Ya, maka insya Allah kami dari Khodimul Quran, ya, akan mengadakan, ya, atau ada yang namanya kelas tahfidz, yang dimana per hari ini ada 22 guru aktif dan ada 130 santri yang aktif bersama kami. Alhamdulillah, insya Allah kami sudah berpengalaman. Bayangkan, sekarang yang aktif 130 santri yang aktif dan gurunya ada 22. Ya, jadi bagi teman-teman semua yang pengen ikutan buat bulan depan, silakan langsung daftarkan diri antum di
0898 2247 881. Nanti akan diarahkan, ada pilihannya. Ada kelas ziyadah, kelas murojaah, ataupun kelas privat. Jadi bukan semuanya ya, tapi pilihan. Ada ziyadah, ada murojaah. Atau kelas privat. Kalau kelas privat bisa semuanya. Bisa sambil tahsin, bisa sambil tahfidz, bisa sambil murojaah. Silakan bagi teman-teman semua yang pengen murojaah, pengen menghafal, bingung cari guru di mana, bingung bagi waktu gimana, maka kami dari Khodimul Quran insya Allah sambil solusi ke antum semua insya Allah. Nanti untuk info detailnya insya Allah dikirim di grup ya. Nanti teman-teman semua yang nggak ketinggalan langsung hubungi nomor admin. Oke teman-teman semua yang Allah rahmati, yang Allah cintai, lanjut ya. Kita lanjut ke poin 8. Ya, kenapa kita nggak lancar-lancar hafalannya? Kenapa kita merasakan yang namanya hilang hafalan? Mungkin kita tidak pernah menyertakan doa di antara usaha kita. Kita pun nggak pernah bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hanya memaksimalkan usaha kita, tapi kita lupa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lupa bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal apa? Padahal kita ini nggak bisa apa-apa, nggak punya apa-apa kecuali bantuan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bisa menghafal bukan karena kita. Karena siapa? Karena Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bisa murojaah bukan karena kita, tapi karena siapa? Karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, bahkan kita sholat, kita bisa beriman, kita bisa belajar, kita bisa makan, semua hal di dunia ini, ya, itu bukan karena kita sendiri, tapi apa? Karena bantuan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ketika antum menghafal, ketika antum murojaah, ketika antum mau menjaga hafalan antum, pastikan antum berusaha ya dan sertakan doa dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai antum menghafal ya, tapi antum jarang berdoa agar dimudahkan. Jangan juga sampai antum menghafal tapi antum hanya mengandalkan kecerdasan otak semata. Jangan. Ya. Jangan juga antum menghafal Quran tapi antum nggak pernah sholat malam, antum nggak pernah memohon kepada Allah agar memiliki hafalan yang kuat. Jangan sampai juga. Karena pada hakikatnya kita ini sangat-sangat membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ila Allah wallahu al-ghaniyyul hamid. Allah menyampaikan bahwa wahai manusia, kalian itu adalah orang yang fakir, orang yang sangat membutuhkan aku. Maka berdoa kepadaku karena Allah Maha Kaya dan juga Maha Terpuji. Allah pun menyampaikan kepada kita teman-teman semua, ud'uni astajib lakum. Kata Allah apa? Berdoalah kepadaku maka aku dijabah. Jadi kalau kita ada keinginan, ada kemauan, ada harapan, ada cita-cita, maka minta kepada Allah. Kita pengen mudah menghafal, kita pengen lancar hafalan, kita mau diistiqomahkan dalam menghafal, maka pastikan kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai antum mengandalkan kemampuan antum semata. Jangan sampai antum mengandalkan kecerdasan otak antum aja. Enggak. Tapi kita harus senantiasa bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semua hal di dunia ini ya pasti atas izin Allah Subhanahu wa taala. Maka mintalah izin kepada Allah, minta ridho kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dimudahkan ketika proses menghafal Quran. Baik teman-teman semua, terakhir ya. Penyebab yang kesembilan, kenapa hilangnya hafalan? Karena mungkin ini bentuk kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini ada 8 poin yang dimana tidak murojaah, tidak guru, terus maksiat, fokus dunia dan juga sebagainya. Nah, dan yang poin ke-9 nih, ya poin terakhir adalah mungkin ini adalah bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Ya, Allah pengen kita lebih dekat dengan Quran. Allah pengen kita lebih bersabar. Karena dengan kita bersabar, kita akan mendapatkan pahala lebih. Baca Quran udah luar biasa. Murojaah sudah luar biasa pahalanya, banyak banget pahalanya. Ditambah dia bersabar, pahalanya nambah banyak. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Kata Allah, balasan bagi mereka yang bersabar itu apa? Balasan yang tidak terbatas atau pahala yang tidak terhitung. Karena apa? Saking berlimpahnya, saking banyaknya pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau antum sedang merasa kok nggak lancar-lancar, kok nggak hafal-hafal, kok nggak mungkin-mungkin, kok jadi hilang hafalannya, mungkin ini bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Allah pengen apa? Kita lebih rajin tahajudnya. Allah pengen kita lebih dekat dengan Allah dengan Quran. Allah pengen kita lebih khusyuk dalam tadabbur. Jadi ya antum harus punya kacamata husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajib.
wajib bagi kita ya memiliki kacamata husnudzon, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala apapun yang terjadi di dunia ini. Termasuk dalam proses murojaah. Kita udah murojaah berusaha dengan semaksimal mungkin. Sudah usaha, nggak maksiat, sudah ada gurunya, sudah ikhlas dan sebagainya. Tapi kenapa nggak lancar-lancar? Kenapa nggak hafal-hafal? Kenapa nggak mungkin-mungkin? Kenapa nggak lulus-lulus tasminya? Karena mungkin Allah pengen kita lebih dekat dengan Quran. Allah pengen kita lebih mungkin dalam apa? Mungkin dalam tahajudnya dulu misalnya. Maka misalnya kita kasih contoh lagi misalnya. Tiba-tiba misalnya hafalan terasa sulit, padahal dulu lancar. Ya, ternyata apa? Lalai sholatnya. Maka Allah mengindikasikan atau mengarahkan secara nggak langsung ya. Kenapa antum belajar? Karena antum udah nggak pernah sholat malam misalnya. Dan juga mungkin kita sering kali lupa ayat yang sering dibaca. Misal kita imam membaca ayat kursi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ternyata kita ngebilang tiba-tiba misalnya. Mungkin ya, ini ada dosa kecil yang kita sepelekan. Dan Allah memberikan kabar secara nggak langsung pada kita. Ya, juga mungkin kita pernah merasa jauh dari Quran. Ternyata apa? Ternyata Allah mungkin ingin kita lebih ikhlas karena kita dijauhkan Quran itu karena kita mungkin nggak ikhlas. Maka ketika kita murojaah, ya, antum harus memiliki mindset dulu bahwa nggak apa-apa, nggak lancar, yang penting sudah usaha dulu, ikhtiar dulu, sabar dulu, syukur dulu, dan tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ulang ya, tidak apa-apa nggak lancar. Yang penting apa? Sudah ikhtiar, sudah usaha, sudah bersabar, sudah bersyukur, dan sudah tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini adalah 9 alasan kenapa kita merasakan hilangnya hafalan. Setelah ini, ya, nanti Anda akan membahas tentang ada 8 cara efektif bagaimana kita melancarkan hafalan. Ya, jadi kalau ini kan alasannya, ya, alasan atau penyebabnya kenapa kita nggak lancar-lancar, kenapa kita hilang hafalannya. Nah, setelah ini kita akan membahas apa? Akan fokus membahas tentang 8 cara efektif untuk mengembalikan hafalan hilang. Coba teman-teman semua, apakah antum masih hadir? Coba tanya lu. Apakah antum masih siap mendengarkan? Coba tulis di kolom komentar ya. Apakah antum masih hadir? Takutnya nih, ini udah kemalaman antum malah nggak hadir nih. Karena kan gak enak nih. Nah, punya ngomong antum nggak memperhatikan. Ya, Masya Allah, semangat semua ya. Alhamdulillah luar biasa. Oh iya, nanti insya Allah untuk materi ini akan kami share di grup. Antum nggak usah khawatir. Jadi bagi yang tadi mungkin terkendala sinyal, ada yang mungkin tadi ada yang kelewat, kan mungkin ke WC dulu, atau mungkin ada anak dulu nangis misalnya, nggak apa-apa. Nanti materinya Anda kirim di grup, gratis buat antum, gratis. Ya, ada rekamannya besok ya. Kalau malam ini, insya Allah Anda akan kirimkan video apa namanya PowerPoint-nya berbentuk PDF insya Allah. Oke, udah siap ya? Kita akan lanjut ke materi berikutnya. Setelah tadi kita sudah membahas tentang 9 alasan atau 9 penyebab kenapa kita nggak lancar-lancar, ya. Maka sekarang kita akan membahas tentang apa? Tentang 8 cara efektif dalam murojaah. Oke, bentar ya. Bismillah, sudah siap ya? Oh iya, ini lupa. Juga pengen promosi dulu sebentar, ini ya teman-teman semua ya. Ini pengen promosi dulu ya. Sebelum kita lanjut ke 8 cara efektif ya melancarkan hafalan, ya. Ini materi yang eksklusif. Yang dimana materi ini Anda nggak pernah menyampaikan di luar. Ini first time nih. Ya, tadi Anda baru menyampaikan di pondok Anda, di SPK Tartil. Ya, hari ini Anda menyampaikan kepada Antum. Insya Allah. Nah, sebelum Anda jelaskan tentang bagaimana langkah-langkah yang benarnya, ya, Anda pengen promosi dulu nih. Ini dimana ini promosinya khusus buat Antum saja. Ya, ada paket spesial penghafal Quran. Ya, ini bentuknya semua PDF ya. Nanti Anda kirim link Google Drive-nya. Jadi ada 116 PowerPoint materi kajian Quran seputar Islam juga. Yang dimana 116 ini insya Allah akan terus bertambah. 117, 20, sampai insya Allah akan terus-menerus bertambah insya Allah. Bismillah ta'ala. Terus yang kedua, ada 13 ebook seputar motivasi menghafal Quran. Dengan judul, misalnya ada judul Kiat Sukses Menghafal Quran. Ada penghafal konten maksiat. Ada
kumpulan doa seputar menghafal Quran dan sebagainya. Ada 13 doa. Ada 13 kumpulan ebook seputar menghafal Quran. Terakhir, ada satu ebook eksklusif seputar menghafal dan juga murojaah. Yang dimana ini yang dibuat sebulan. Jadi ini membuat ini sebulan kemarin ya. Yang dimana alhamdulillah ya sudah jadi. Isinya ada berapa halaman? 140 halaman untuk antum pakai 1 tahun penuh. Yang dimana di planner ini ada motivasinya, ada tadaburnya, ada ibadah trackernya, ada apa namanya tabel menghafal, tabel murojaah, tabel ibadah dan sebagainya. Nah, ini biasanya aneh jual masing-masing biasanya ya, masing-masing 29.000 biasanya. Masing-masing ya. Cuma untuk malam ini antum dapat tiga-tiganya nih. Ya, mendapatkan 116 PowerPoint, mendapatkan 13 ebook, mendapatkan satu planner ya dengan semua berbentuk PDF ya. Anak kirim linknya ya, link Google Drive-nya. Berapa harganya? Harganya tiga hal ini, 3 poin ini hanya 35.000 aja. Silakan. Bagi teman-teman semua yang pengen bukunya, Afwan, yang pengen paket ini ya, segera hubungi nomor admin kami di 0851 7302 2370 ya. Nanti ya infaknya berapa tadi? Infaknya cuma 35.000 aja langsung dapat semua. Ya, 35.000 aja langsung dapat semuanya teman-teman semua. Jadi silakan di S dulu ya ini di screenshot ya. Di screenshot nanti antum hubungi nomor admin. Kalau misalnya antum pengen fokus dulu mendengarkan kajian. Jadi Anda ulang ya. Ini paket spesial buat antum aja. Ya. Jadi ini biasanya Anda jual per ininya ya. Misalnya kayak planner, Anda jual misalnya kemarin 30.000. Terus kayak ibu Anda jual 30.000 misalnya. Nah, hari ini tiga-tiganya langsung antum dapat satu paket sekaligus. Berapa? 35.000 aja. Jadi silakan hubungi ya. Ini khusus buat antum yang ikut kajian. Ingat ya, khusus buat antum yang ikut kajian. Jadi kau yang lain enggak. Oke. Silakan hubungi ya. Kalau pengen PDF-PDF ini, ya insya Allah nanti akan diarahkan ke nomor admin dan insya Allah nanti admin akan segera membalas pesan-pesan dari antum. Bentar. Oke, udah dihubungin belum? Ya, 0851 ya 7302 2370. Oke, teman-teman semua lanjut ya. Oke. Kita lanjut ke materi kita hari ini. Ikhwah fillah rahimakumullah, teman-teman semua yang Allah cintai, kita lanjut ke materi inti kita. Ya. Tentang apa? Tentang caranya, langkah-langkahnya, dan tentunya langkah yang efektif ya untuk melancarkan hafalan. 8 cara efektif dalam melancarkan hafalan. Kenapa Anda pengen membuat ini? Ya, karena banyak orang yang menghafal murojaah tapi bingung cara melancarkan hafalannya. Maka di sini akan dibuatkan caranya, ya, diringkaskan biar antum bisa pahami dan antum amalkan insyaallah. Baik, yang pertama. Yang paling pertama, yang paling dasar ketika antum murojaah dan antum pengen melancarkan hafalan antum, ya, pastikan antum meluruskan niat dan mindset antum. Pertama tentang niat. Pastikan antum murojaah bukan karena ingin diwisuda, bukan dapat beasiswa, bukan dapat sertifikat, bukan. Tapi niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Terus mindset. Antum pun murojaah bukan antum pengen menjaga Quran, tapi antum yang ingin dijaga Quran. Ini ulang ya. Antum ya murojaah untuk apa? Bukan untuk menjaga hafalan, tapi agar antum yang dijaga oleh hafalan antum. Jadi dengan kita murojaah, kita dijaga ya. Karena Quran adalah hidayah, Quran adalah huda, Quran adalah furqan. Maka cara yang paling pertama, yang paling dasar, yang antum harus pahami adalah
Antum wajib meluruskan niat dan tujuan antum serta lurusin mindset dulu. Kita murojaah ya, bukan sekedar untuk menjaga hafalan, tapi kita yang dijaga oleh Quran. Juga kita murojaah bukan untuk mungkin, tapi untuk apa? Untuk kita bisa istiqomah bersama Al-Quran. Karena kalau kita tujuan hanya mungkin, nanti ketika mungkin kita hilang semangatnya, hilang juga hafalannya. Maka pastikan luruskan niat dan juga mindset. Baik, yang kedua, cara kedua adalah pastikan antum menguasai atau menghafal urutan surat dan awal halaman. Ya. Jadi ada orang yang pengen melancarkan hafalan misalnya juz 30 misalnya. Tapi dia ini nggak hafal urutannya. Nggak hafal habis An-Naba itu apa, habis An-Naz itu apa, dan sebagainya. Dia nggak hafal. Contohnya di sini, di santriannya, di SPQ Atartil. Ada beberapa santri yang nggak lancar, ya. Dia udah murojaah berminggu-minggu, beberapa bulan. Ternyata ketika telusuri, kenapa sih nggak lancar-lancar? Kenapa nggak betul mungkin? Karena dia ketika murojaah belum hafal suratnya. Ya, maka minimal kita hafal urutan surat. Ya jelas ya. Minimal hafal urutan surat. Kalau bagusnya luar biasanya antum hafal urutan ayat awal halaman afan. Antum hafal urutan misalnya di surat di juz 1. Ya, di surat Al-Baqarah. Dari Al-Baqarah apa aja awal halamannya? Alif Lam Mim. Terus innal ladzina kafaru. Terus mathaluhum. Terus wabashshiril ladzina amanu. Terus wa idz qala rabbuka lil mala. Terus apa lagi? Qul nahbitu. Terus wa idz najainakum. Terus wa idz qulna dakhulu. Terus innal ladzina amanu. Terus qalu da'u lana. Terus awal ya'lamun dan seterusnya. Antum harus minimal apa? Hafal tuh urutan awal halamannya. Karena itu menjadi apa? Menjadi pondasi tambahan buat melancarkan hafalan Al-Jamin insyaallah. Jadi minimal antum menguasai urutan surat dan awal halaman. Ya, teman-teman semua Afan sebelumnya. Ini suaranya jelas gak? Afan, takutnya nggak jelas nih. Karena tadi ada peringatan sinyalnya kurang bagus. Bener nggak? Afan sebelumnya. Apakah suara jelas? Boleh jawab di kolom komentar ya. Jelas ya, Afan ya. Oke, ini cara kedua ya. Antum menguasai urutan surat dan awal halaman. Oke, berikutnya. Yang ketiga. Nah, ini yang sering terjadi, yang sering tidak diketahui oleh para penghafal Quran zaman sekarang. Apa? Murojaah itu ketika kita pengen melancarkan hafalan, ya, ahsannya, efektifnya menurut Anda pribadi ya, ini menurut Anda pribadi, harus bertahap dalam melancarkannya. Fokus per 5 halaman. Misalnya hari ini, ya, kan tadi Anda sempat sampaikan yang di awal ya, di pembahasan tentang jadwal dan juga target yang jelas, Anda sudah menyampaikan bahwa ketika kita sudah menyampaikan, sudah membuat target, ya, ada target harian ziyadah berapa halaman, ada target murojaah berapa juz, betul ya? Juga ada sudah menyampaikan tentang ketika kita murojaah, wajib mengklasifikasi atau membagi mana yang lancar, mana yang nggak lancar. Yang lancar sampai kita di 1 sampai 2 juz per hari, kalau bisa 3 juz. Yang nggak lancar, ya, berapa? Per harinya 5 halaman. Kalau berat 5 halaman per 2 hari. Kalau masih berat 3 halaman 3 hari per 3 hari dapat 5 halaman. Intinya fokus dulu per 5 halaman. Kalau fokus lancar 5 halaman, baru di tahap yang berikutnya, tahap keempat adalah antum naikkan porsi antum. Apa? Naikkan porsi murojaah antum. Jadi bertahap. Yang awalnya 5 halaman pertama. Misalnya tadi kan disebutkan di surat Al-Baqarah, apa 5 halaman pertamanya? Misalnya Alif Lam Mim, innal ladzina kafaru mathaluhum, terus wabasyiril ladzina amanu, dan halaman wa idz qala rabbuka. Nah, 5 halaman ini kita lancarkan dulu. Jangan lanjut ke 5 halaman berikutnya sampai ini lancar dulu. Kalau udah lancar, lanjut ke halaman berikutnya. Halaman qul habitu. Halaman apa lagi? Wa idz najainakum. Halaman wa idz qulna dakhulu. Halaman apa tadi? Innal ladzina amanu. Halaman qalu du'ana. Nah, setelah antum udah lancar 5 halaman ini, baru antum lanjut ke 5 halaman berikutnya sampai seterusnya sampai akhir. Paham ya? Jadi fokus dulu per 5 halaman, ya, baru lanjut ke 5 halaman berikutnya sampai 4 kali tahap. Ya. Jadi cara murojaah juz-juz yang nggak lancar ini bukan antum tilawah misalnya,
ada yang di sini ya, ada santri ya, di sini murojaah itu dia udah tahu nggak lancar, tapi dia murojaahnya cuma ditilawah, diulang, diputar-putar gitu kan. Tapi dia nggak dilancarkan per 5 halaman. Akhirnya apa? Berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun nggak lancar-lancar. Karena cuma tilawah. Tapi kalau kita fokus per 5 halaman, insya Allah ana jamin, Bismillah, Allah akan mudahkan antum dalam proses menghafal dan merujuk. Berat gak? Berat, karena butuh waktu pasti. Yang antum harus ingat bahwa semuanya harus sabar. Makanya, ya, di poin kelima adalah antum wajib sabar dan jangan terburu-buru. Kalau kita lihat sejarah para sahabat misalnya, ada sahabat namanya Ibnu Umar. Ibnu Umar menghafal Al-Baqarah 8 tahun. Ayahnya Umar bin Khattab menghafal Al-Baqarah 12 tahun. Bayangkan. Ibnu Umar, sahabat Nabi, ya, menghafal Al-Baqarah ya cuma 3 juz. Ya, bahkan nggak nyampe 3 juz. Berapa? 8 tahun. Ayahnya Umar bin Khattab menghafal Al-Baqarah 12 tahun. Karena yang mereka lakukan, mereka menghafal Quran ya dan tidak melanjutkan hafalannya sebelum mereka bisa mengamalkannya. Jadi fokus per 10 ayat, 10 ayat, 10 ayat ya. Mereka tidak menambah 10 ayat berikutnya sampai dia mengamalkan ayat yang sudah dihafal. Maka coba kita contoh ya. Minimal kita sabar kita contoh. Ya. Kalau kita fokusnya 10 ayat per hari atau per bulan mungkin kita berat gitu kan. Kita masa nggak mampu. Kita yang sebulan aja cuma dapat sejuznya pun kita udah ngerasa dikit hafalannya gitu ya. Maka pastikan antum punya rasa sabar. Ingat ayat ini. Allah menyampaikan kepada kita, wasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Bersabarlah, kata Allah. Sabar. Ya, karena sesungguhnya Allah ya tidak akan menyia-nyiakan orang-orang yang berbuat baik. Ya. Jadi teman-teman semua, ketika antum murojaah, pastikan antum bersabar. Karena pahala sabar ini pahala yang sangat-sangat berlimpah. Tadi Anda sudah sebutkan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya balasan bagi mereka yang bersabar itu apa? Pahala yang sangat banyak dan tak terhitung kata Allah Subhanahu wa taala. Maka teman-teman semua, pastikan antum sabar. Jangan terburu-buru. Apa yang antum kejar? Sahabat aja ya, tadi apa? Bertahun-tahun menghafal Al-Baqarah. Begitu juga pun Rasulullah SAW. Berapa tahun wahyu turun? 23 tahun teman-teman semua. Bukan waktu yang sebentar. Bukan setahun 2 tahun. Tapi 23 tahun. Waktu yang sangat-sangat panjang. Ya. Waktu yang dimana seumuran umur Anda sekarang. 23 tahun. Luar biasa panjangnya. Tetapi di antara kita yang 1 tahun, 2 tahun menghafal ternyata cuma dapat 5 juz, udah merasa ngeluh. Ustaz, saya udah hafal 3 tahun masih dapatnya cuman sejuz misalnya. Kok susah ya? Ya. Udah sabar aja. Karena Rasul aja berapa tahun? 23 tahun teman-teman semua. Bahkan ya Allah pernah mengarahkan Nabi Muhammad ya mengarahkan agar tidak terburu-buru. Apa kata Allah? La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Apa kata Allah? Wahai Nabi Muhammad, janganlah kamu gerakkan lidahmu itu agar ingin cepat-cepat menguasai atau menghafal Quran. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Karena sesungguhnya kami yang akan mengumpulkan Quran di dada kamu, itu kata Allah. Dalam ayatnya Allah SWT menyampaikan dalam surah Fata'ala Allahul Malikul Haqq wa la ta'jal bil Qur'ani min qabl an yuqda ilaika wahyuh wa qur rabbi zidni ilma. Lihat ayatnya. Allah menyampaikan wa la ta'jal bil Qur'an. Jangan terburu-buru dengan Quran. Jangan tergesa-gesa dengan Quran kata Allah. Lihat akhir ayatnya. Wa qur rabbi zidni ilma. Tapi doalah kepada Allah, minta kepada Allah, Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu. Jadi yang digambarkan pada ayat ini di surah Thaha bahwa Allah bilang wala ta'jal bil Quran, jangan terburu-buru dengan Quran, jangan tergesa-gesa dalam Quran. Jangan terburu-buru murojaah, jangan terburu-buru dalam menghafal. Yang Allah minta apa? Kamu sabar, kamu syukur dan berdoa kepada Allah, Rabbi zidni ilma. Itu yang dicontohkan dalam Quran. Ya. Maka tadi ini ingatkan lagi ya. Tadi di poin ketiga, ini bilang kepada antum semua.
Ketika antum fokus murojaah, bertahaplah. Fokus per 5 halaman. Jangan lanjut ke 5 halaman berikutnya sebelum itu lancar. Ini khusus buat juz-juz yang nggak lancar ya. Kalau kalau yang lancar tadi yang dibilang, antum pakai tahajud, antum pakai sholat sunnah, per hari minimal berapa? 1 sampai 2 juz. Ya, fokus per 5 halaman lalu dikalikan 4 ya. Jadi 5 halaman pertama, 5 halaman kedua, 5 halaman ketiga sampai keempat ya. Dan pastinya ingat, antum harus sabar dan jangan terburu-buru. Teman-teman semua yang Allah rahmati, yang Allah cintai, yang keenam, ya, antum wajib menyusun target dan jadwal yang jelas serta detail. Seperti tadi yang sampaikan di awal ya, tentang beberapa penyebab hilangnya hafalan. Salah satu penyebabnya adalah ketika kita nggak bisa menyusun target dan jadwal yang jelas. Maka pastikan sekarang mulai hari ini, buat target yang jelas. Berapa antum pengen perharinya ziyadah menghafal? Berapa perharinya antum pengen murojaah yang lancar? Berapa murojaah yang nggak lancar? Jadi buat target yang jelas, jangan asal-asalan. Terus selain target, antum punya jadwalnya. Kapan antum ziyadah, kapan antum murojaah, kapan antum murojaah yang lancar, kapan antum murojaah yang nggak lancar dan sebagainya. Jadi harus punya target dan jadwal jelas. Kalau antum nggak punya hal ini, berantakan murojaah antum jam, berantakan. Maka pastikan kita harus punya target dan jadwal yang jelas. Makanya tadi yang dibilang kan, bagi antum yang sedang menghafal, murojaah misalnya nggak ada gurunya, tadi Anda sudah menjelaskan bahwa kami dari Khalimul Quran ada kelas tahfidz online yang dimana waktunya fleksibel ya. Juga bagi antum yang misalnya pengen diperhatikan atau pengen melihat bagaimana volasi, bagaimana antum menghafal dan murojaah, tadi Anda sudah promosi tentang Anda punya planner ya, yang dimana planner ini isinya apa? Ada menghafal Quran, ada tabel menghafal, ada tabel murojaah dan sebagainya ya. Coba sebelum Afwan ya sebelumnya ya. Coba nih Anda pengen berikan contoh nih, Anda pengen berikan apa namanya contoh ya dari planner yang dibuat. Biar nanti antum kalau bisa dapatkan ini. Karena masya Allah ini Anda susun buat antum ya, yang dimana kebanyakan di antara kita ini murojaahnya bingung nih ya. Murojaahnya bingung, kapan kita murojaah yang lancar, kapan murojaah yang nggak lancar dan sebagainya. Nah, ini Anda pengen perhatikan kepada antum ya. Jadi aneh kemarin ya menyusun sebuah planner bentuknya PDF ya. Nanti antum tinggal print aja, minta ke fotokopi ya. Ke fotokopi, antum bilang ke abang-abangnya, pengen print ini gitu kan. Pengen dijilid, nanti akan dijilid dan itu bagus insya Allah hasilnya. Coba ya. Ini aneh pengen perlihatkan kepada antum ya. Ada planner yang dibuat, judulnya Quran Journey, menghafal dan murojaah planner. Ya. Nih, ini contohnya ya. Ini dari halaman pertamanya ini. Ya, ini halaman pertamanya atau judulnya Quran Journey, menghafal dan murojaah planner. Ya. Terus berikutnya ada biodata, nama lengkap, tempat tanggal lahir, nomor HP, Instagram. Terus ada pertanyaan tentang kapan kamu mulai menghafal, jumlah hafal saat ini dan juga apa target besarmu. Ya. Juga di sini ada penjelasan ya. Ada penjelasan kenapa sih ya anak ini buat Quran Journal ini ya. Intinya pengen bantu antum yang pengen tersusun dalam murojaah dan juga menghafal. Ya. Juga dijelaskan tentang apa aja sih yang ada di sini. Ya, ada biodata, ada motivasi, ada tabel planner, ada catatan-catatan, ada ayat favorit bulanan yang bisa antum tulis. Ya. Ada juga tentang evaluasi bulanan, ada doa dan zikir, ya. Ada ibadah tracker. Jadi antum akan di-track nih ibadahnya. Ada tadabbur singkat dan juga ada quotes-quotes menarik buat antum semua. Nah, lihat ya. Ini cover di bulan pertama. Bulan baru, semangat baru, sudah siap langkah lebih dekat bersama Quran. Ya, ini. Lalu yang kedua, ada tentang eh, tujuan tujuan kamu di bulan ini. Nah, terus di sini ada motivasi tentang tips bagaimana kita menghafal Quran. Ya. Lalu ada nih yang paling jelas apa? Ada tabel planner. Lihat, ada tanggal,
ada ziyadah itu menambah hafalan baru, ada murojaah penjaga yaitu murojaah pada juz yang sedang dihafal, ada murojaah sabar yaitu murojaah hafalan yang nggak lancar tadi yang bilang ya, yang 5 halaman tadi, ada murojaah syukur mengulang hafalan yang juz yang sudah lancar. Ini total tabelnya ada 30. Lihat ya. Total tabelnya ada 30. Dan setiap ini ada quotes-quotesnya yang menarik ini. Menghafal Quran bukan soal seberapa banyak ayat kamu hafal, tapi seberapa jauh ayat-ayat itu bisa membawamu lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada ini ada emoticon ya, yang bisa antum checklist setiap harinya. Misal hari pertama, apa emoticon yang antum rasakan? Kalau senyum lebar berarti apa alasannya dan sebagainya. Jadi ini ada penjelasannya juga ya. Terus, nah ada ibadah tracker teman-teman semua. Ya, ada ibadah tracker ya. Jadi ada sholat tahajud, duha, sunnah, puasa sunnah, zikir pagi petang, dan sedekah. Sini pun ada 3 tabel yang bisa antum tambahkan sendiri. Ya. Lalu ada apa lagi? Ada doa khusus. Ya, jadi per bulan itu ada doa-doa khusus. Ada 41 sampai 412. Juga ada tanda buringannya, ya. Dan selesai. Ada quote di akhir, gitu ya. Jadi tadi Anda sudah promosi di awal ya, bahwa bagi teman-teman semua yang pengen apa namanya tersusun dalam murojaah, tersusun atau tersistematis dalam menghafal dan sebagainya, maka insya Allah dengan adanya ini bisa menjadi solusi buat antum. Oke, kita lanjut ya. Tadi kita sudah membahas materi tentang 8 cara efektif dalam proses murojaah. Tadi kita sudah membahas poin ke-6 ya, tentang menyusun target dan jadwal yang jelas dan detail. Ya. Oke, berikutnya. Ya. Berikutnya, yang ke-7, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagi antum yang sedang menghafal dan murojaah, tawakal kepada Allah. Kenapa tawakal? Tawakal adalah menyerahkan hasil akhir kepada Allah. Apapun hasilnya, apapun yang kita rasakan hari ini, gak lancar hafalan, gak mungkin hilang hafalan, udah tawakal aja kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah sangat mencintai orang-orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terakhir, Afwan ini lagi buru-buru di akhir nih, kan udah kemalaman ya ternyata ya. Yang cara ke-8 adalah introspeksi diri dan evaluasi. Ini penting teman-teman semua. Ketika kita menghafal, murojaah atau pengen melancarkan hafalan, kita wajib introspeksi diri kita dan tentunya mengevaluasi semuanya. Kenapa sih hari ini kita nggak lancar? Kenapa hari ini kita nggak semangat? Kenapa kita nggak lancar? Kita harus mencari apa alasannya? Mungkin karena maksiat, mungkin karena murojaahnya nggak maksimal dan sebagainya. Ya maka wajib bagi kita ya untuk senantiasa mengintrospeksi diri dan mengevaluasi ya kegiatan kita. Kita teman-teman semua, ini adalah 8 cara ya yang bisa kita amalkan agar kita bisa melancarkan hafalan atau mengembalikan hafalan. Oke teman-teman semua ya. Terakhir ya, karena pengen promosi lagi ya sebelum tutup ya. Jadi silakan bagi teman-teman semua yang pengen dapat paket spesial penghafal Quran. Jadi antum langsung dapat 3 paket sekaligus. Pertama, ada 116 PowerPoint materi kajian Quran dan Islam. Dan ini akan terus bertambah insya Allah ya. Lalu ada 13 ebook seputar menghafal Quran. Ya, ebook ini banyak judulnya ya. Ada seputar penghafal maksiat, ada tentang kiat sukses menghafal Quran, ada tentang agar merujuk terasa nikmat, agar ikhtiar agar hafal lancar, terus ada ketika penghafalan jatuh cinta, juga kumpulan doa seputar menghafal Quran dan sebagainya. Insyaallah bagus-bagus ya. Ini ada 13 ebook motivasi seputar menghafal Quran dan ada 1 planner eksklusif yang tadi Ana ini ya, yang Ana share screen ya. Buat antum yang pengen silakan langsung malam ini juga ya. Malam ini langsung segera ya hubungi admin kami di 0851 7302 2370 ya.
Ini biasanya PowerPoint ini, misalnya PowerPoint, Anda jual 29.000, ya, e-book 29.000, planner juga sama. Tapi malam ini, ya, semuanya ini, tiga langsung ini, paket ini, langsung 35.000 aja. Ya, segera hubungi admin kami di 0851 7302 2370. Oke, alhamdulillah, barakallahu fikum. Kita sudah menyelesaikan kajian kita malam ini, ya. Tapi teman-teman semua ada pertanyaan? Mungkin Anda hanya menjawab 3 aja ya, karena udah malam ya. Bahkan bagi teman semua ada yang mau bertanya, Ustadz, bagaimana caranya lepas dari perbuatan maksiat, apalagi pemuda zaman sekarang istiqomah untuk terhindar dari maksiat itu susah banget, apalagi cuma berjuang sendiri mengendalikan diri sendiri yang kurang. Oke, oke, bagi teman-teman semua yang sedang di fase sulit meninggalkan maksiat, di mana lingkungannya tidak mendukung, lingkungannya bermaksiat dan sebagainya. Apa solusinya? Yang pertama, antum punya tekad yang kuat. Yang pertama jelas ya, tekad yang kuat. Coba antum, siapa namanya tadi? Untuk Kak Syaibah, sambil bantu tulis di kolom komentar ya. Yang pertama apa tadi? Antum harus punya tekad yang kuat. Yang kedua, antum perbaiki sholat antum. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Karena kata Allah, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan juga munkar. Jadi sholat itu kalau kita benar ngejain ya, kita khusyuk, kita nggak telat, kita bisa berjamaah misalnya, itu bisa mencegah kemaksiatan. Yang ketiga, berdoa kepada Allah. Allahumma ahrimni ladzata ma'siyatik warzuqni ladzata ta'atik. Ini orang ya. Yang pertama apa tadi? Tekad yang kuat. Jadi ketika kita pengen meninggalkan maksiat ya, yang pertama adalah tekad yang kuat. Nah, ini ada tulis nih. Yang kedua, tadi apa yang kedua? Kita harus memperbaiki sholat kita. Memperbaiki sholat. Yang ketiga, memperbanyak doa. Contoh doanya apa? Ya. Allahumma ahrimni ladzata ma'siyatik warzuqni ladzata ta'atik. Itu ya. Semoga kita bisa meninggalkan maksiat. Dan juga yang ketiga, apa yang keempat? Tambahan ya. Yang keempat adalah antum cari teman yang soleh. Ya. Cari teman soleh kenapa? Kata Rasul, almar'u ala dini khalilih. Agama seorang itu tergantung pada teman dekatnya. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Maka perhatikan dengan siapa kalian berteman, teman-teman semua. Ya, jadi tekad yang kuat, memperbaiki sholat, memperbanyak doa, dan juga mencari teman yang soleh. Berikutnya ada yang mau bertanya lagi, silakan. Nelfon ya, kayaknya nggak bisa jawab semua karena sudah malam. Ditambah abis ini Anda langsung ngajar lagi, Masya Allah. Anda akan ngajar lagi sampai jam 11. Luar biasa nih. Oke, Ustaz izin bertanya. Apa tadi? Ustaz bertanya, bagaimana cara muroja untuk yang sedang uzur haid? Karena muroja sering tertunda ketika sedang uzur. Oke, teman-teman semua. Kalau antum mengambil pendapat bahwa ketika haid mutlak tidak boleh muroja, maka ketika antum tidak muroja, insya Allah Allah masih menjaga hafalan antum. Tetapi kalau misalnya antum mengambil pendapat yang masih memperbolehkan dengan syarat, misalnya antum boleh muroja dengan syarat antum penghafal Quran, dan antum misalnya murojaah tapi misalnya memegang Quran yang tidak full mushaf, tidak full Quran, ada terjemahan, ada tafsir dan sebagainya. Maka jadi opsi atau opsi yang paling mudah apa? Antum pertama dengerin murotal. Ya, jadi pakai murotal. Yang kedua, doa sama Allah agar dijaga hafalannya. Jadi gitu ya, lagi yang udzur haid ya, Anda ngasih saran tadi. Dengerin murotal sama perbanyak doa dan juga zikir. Ustadz Afan, bagaimana caranya membagi waktu antara ziyadah dan murojaah secara bersamaan ketika kita dalam keadaan kerja atau kuliah? Oke, teman-teman semua. Maka gini, yang pertama untuk murojaah wajib lebih banyak waktunya daripada ziyadahnya. Misalnya antum per hari ada waktu, misalnya ya, kita andaikan ada 3, janganlah, ada 2 jam per hari yang buat Quran misalnya. Antum punya 2 jam Quran ya buat murojaah dan ziyadah. Bagaimana? Setengah jamnya buat ziyadah, 1,5 jam buat murojaah. Setengah jam itu antum berapapun hafal antum nggak apa-apa, dapatnya sedapatnya aja. Kalau murojaah wajib dapat, paham nggak maksudnya? Kalau ziyadah itu kalau nggak dapat nggak apa-apa. Tapi kalau murojaah wajib dapat targetnya.
Gitu ya. Berikutnya, banyak yang nanya ya, luar biasa. Ada yang nanya, Ustadz, izin bertanya, kajian online seperti ini ada dalam berapa minggu sekali atau berapa bulan sekali? Insya Allah ya, diusahakan 1 minggu sekali ya. Cuman biasanya 2 minggu sekali ya. Cuman kalau ada yang semangat ya, 2 minggu sekali. Cuman karena ada kan sekarang lagi ada kajian tadabbur online ya. Jadi ada sekarang lagi ngadain kajian tadabbur 30 juz 30 hari. Hari ini sudah hari ke-14. Jadi sudah 14 juz kita bahas ya. Besok juz ke-15. Jadi aneh nggak bisa tiap minggu kayaknya untuk tadabburnya. Tapi diusahakan. Ya, jadi aneh sekarang ada kajian tadabur yang dimana kajian tadabur ini aneh adakan tiap sore jam 5. Itu ada rekamannya, ada PDF-nya tiap hari jam 5. Dan itu alhamdulillah sudah berjalan 14 hari. Sudah minggu Masya Allah. Lanjut, Ustadz, izin bertanya kalau punya guru tapi gurunya nggak punya sanad gimana? Insya Allah setiap guru kita punya sanad. Ya, tapi bedanya ada sanad yang resmi, ada yang nggak resmi. Ada yang sanad yang benar-benar mutlak benar, ada juga mungkin ada yang kurang benernya. Maksudnya resmi itu ketika dia mendapat ijazah. Ya, ada juga ya yang nggak mendapatkan ijazah. Jadi nggak apa-apa. Tapi bagusnya cari yang punya sanad. Oke teman-teman semua, alhamdulillahirobbilalamin. Kita sudah menyelesaikan kajian kita pada malam ini. Afwan ya, Anda bisa lama-lama karena Anda habis ini langsung ada ngajar kelas online ya. Kelas online-nya santri dari Emirat. Ya. Dia ada orang Indonesia ya. Bapak ibunya kerja di Emirat, anak-anaknya juga sekolah di Emirat. Insya Allah anak SD sama SMP. Jadi ada sekitar total ada 9 orang yang Anda pegang. Ada juga 7 orang dipegang Ustaz Erli, Insya Allah. Jadi total ada sekitar 16 orang yang belajar dari Emirat, belajar online bersama Khadimul Quran. Nanti untuk apa namanya ya, untuk ilmunya apa? Flyernya tentang apa namanya bukan kajian apa namanya? Apa udah ngantuk nih. Untuk kelas online tahfiznya ya. Nanti insya Allah anak kirim di grup ya. Nanti antum bisa langsung daftarkan diri antum ke admin. Ya, sekarang ya. Anak akan ngirim di grup ya. Semoga semua sudah hadir di grup. Anak akan memberikan info lengkapnya. Nanti anak apa namanya arahkan ke nomor admin. Biar nanti antum pengen tanya-tanya bisa langsung ke admin aja. Ya, ini anak share di grup ya. Di grup yang tadi, grup kajian mana tadi? Grup kajian ketika hafalan mulai menghilang. Anak kirim ya. Nanti bagi teman-teman semua yang pengen ikut kelasnya silakan langsung daftarkan diri antum ke admin kami ya di 089822478881. Sudah dikirim ya? Baik, alhamdulillah hari ini kita sudah 1 jam setengah ya, kurang lebih ya, dalam forum ini. Semoga kajian ini bisa menjadi kajian yang bermanfaat dan outputnya alhamdulillah semoga insya Allah bismillah kita semua bisa lebih dekat dengan Quran, kita bisa menjaga hafalan kita bisa lebih mutqin, kita bisa lebih lancar, kita bisa lebih nikmat dengan Quran, kita bisa dikumpulkan kembali nanti di surga Allah kelak, amin insyaallah. Baik, barakallahu fikum. Tutup dengan baca alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Juga istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Dan juga membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran teman-teman semua. Semoga kajian pada malam ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.